Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari para siswa SMP kelas 7 kita mengadakan latihan soal penilaian akhir semester atau biasa disingkat dengan PAS ya. Untuk kali ini bagian yang pertama yaitu untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya. Langsung saja kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang kompleks. Urutan organisasi kehidupan yang benar ya, otomatis ini yang dari kecil ke besar lah ya. Kita bisa mencarinya ya. Pertama pasti sel. Kumpulan dari sel itu membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan membentuk organ. Kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Dan kumpulan dari sistem organ membentuk organisme. Berarti jawabannya adalah C ya. Soal nomor 2. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Organisme yang hanya memiliki satu sel dinamakan organisme ya. Multiseluler itu banyak sel, berarti jawabannya tidak mungkin A. Heteroseluler itu ukurannya bermacam-macam, ada yang multiseluler, ada yang uniseluler ya. Sehingga B juga enggak. Heterotrof itu adalah organisme yang tidak bisa menyusun makanan sendiri sehingga dia tergantung pada organisme lain. Ini juga tidak. Berarti jawabannya adalah D. Uniseluler. Uni itu artinya tunggal ya. Seluler adalah sel atau sel tunggal. Sel bersel satu. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Bagian sel yang berperan untuk mengatur kegiatan sel dengan cara mengendalikan fungsi gen adalah yang mengatur kegiatan sel keseluruhan itu pasti nukleus ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Membran sel itu tempat keluar masuknya itu ya cairan sel. Ribosom itu untuk sintesis protein, sedangkan vakula itu kalau pada tumbuhan untuk membantu mencerna makanan ya. Jadi jawabannya adalah D, nukleus atau inti sel. Soal nomor 4. Perhatikan gambar sel hewan. Ini sel hewan ya. Organel yang ditunjuk huruf M adalah ini yang dimaksud sebagai tempat apa ya, karena ini mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi sel atau tempat menghasilkan energi. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Kulit pohon yang sudah tua terlapisi oleh jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus tersebut adalah ya ini ya, melindungi jaringan epidermis yang terletak di dalamnya. Berarti jawabannya adalah A. 6. Perhatikan jaringan tumbuhan di bawah ini. Jaringan meristem, spons, xilem, floem, epitel. Jaringan penyusun sistem pengangkutan pada tumbuhan. Jaringan pengangkutan ya pasti xilem dan floem. Berarti nomor 3 dan 4 jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C ini ya, 3 dan 4. Untuk meristem itu sel-sel yang selalu membelah. Itu biasanya ada di kambium atau di ujung-ujung dari batang dan juga ujung akar. Jaringan spon itu atau jaringan itu bunga karang, letaknya di bawah jaringan palisade. Sedangkan jaringan epitel adalah yang melapisi permukaan paling luar sendiri ya. Dan itu pada hewan ya. Sekarang nomor 7. Organ tersusun atas sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur sama. Jaringan yang mensusun organ mata pada hewan adalah, setahu saya mata itu ada jaringan ikat dan jaringan otot ya. Digerakkannya dengan jaringan saraf. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8.
Sistem organ terbentuk dari kumpulan organ dengan fungsi tertentu. Di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar adalah, ya kita kan punya organ pencernaan, jadi kalau kita nggak bisa menjawab ya kebangetan ya. Ya pasti mulut. Habis mulut apa? Kerongkongan. Habis kerongkongan lambung. Kemudian usus. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan organ penyusun sistem transportasi pada tumbuhan adalah batang jelas ada xilem dan floem, akar ada, daun ada, berarti jawabannya adalah B karena yang bukan. Soal nomor 10. Perhatikan gambar ini penampang gambar daun ya. Sistem transpirasi tumbuhan terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf Y. Huruf Y ini jelas adalah stomata atau mulut daun ya, tempat keluarnya uap, air dan sebagainya, hasil dari respirasi. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Berikut ini adalah contoh gangguan yang terjadi pada organ pencernaan. Biduran enggak, mimisan juga enggak, asam lambung C ya jawabannya. Sedangkan rabun jauh ini adalah kelainan pada mata ya. Nomor 12. Berikut ini contoh pengaruh komponen abiotik terhadap biotik. Jadi makhluk tak hidup terhadap makhluk hidup. Tak hidup ini ya cahaya matahari, makhluk hidupnya adalah tumbuhan. Berarti jawabannya adalah A. 13. Berikut ini adalah data nama jaringan hewan dan fungsinya. Pasangan jenis jaringan hewan sesuai dengan fungsinya adalah, jawabnya ini ya, 1 dengan B, jaringan tulang sebagai alat gerak aktif salah, yang benar adalah alat gerak pasif. 2A, jaringan lemak menyimpan cadangan makanan. Nah ini ya, nomor 2A, berarti jawabannya adalah B. 14. Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang sel yang banyak mengandung organel sel. Berikut ini sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Membran sel, karena kloroplast dan plastida dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Berarti jawabannya adalah A. 15. Ekosistem terbentuk dari satuan-satuan penyusunnya. Berikut ini yang bukan satuan penyusun adalah habitat, karena semuanya sudah merupakan satuan penyusun ya. Individu, populasi, biosfer. Yang enggak adalah habitat. D. 16. Lingkungan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Komponen abiotik yang khas terdapat pada ekosistem sawah adalah ya, komponen biotik maksudnya makhluk hidup. Sawah ya pasti ada padi, ada katak. Jawabannya adalah C ya. Soal selanjutnya ya, ini soalnya kok nggak nampak ya. Yang jelas ini saya ya betul. Jawabannya adalah C, ekresi ya. Ini soalnya adalah organ penyusun ginjal, itu penyusun sistem. Nah, jawabnya adalah C, sistem ekresi ya. Terus ini 18. Ekosistem terbentuk dari satuan-satuan penyusunnya. Berikut ini yang bukan satuan penyusun ekosistem adalah ya D, habitat. Tadi sudah ya ini. Jawabnya D. Sekarang 19. 2 ekor kupu-kupu pada sebuah taman bunga disebut sebagai populasi karena 2 spesies yang sama. Jawabnya C. 20. Masing-masing komponen berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di dalam ekosistem jamur dan bakteri berkedudukan sebagai jamur dan bakteri jelas sebagai pengurai. Berarti jawabannya adalah D ya. Nah, untuk bagian yang pertama ini yang kita bahas memang hanya soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nanti akan kita sambung di next video yaitu nomor 21 sampai dengan 40. Untuk pembahasan saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.